Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin wal hadirat sidang jalsah yang berbahagia, puji syukur seyogyanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat melaksanakan jalsah salanah tahun 2023 dengan lancar. Salawat serta salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ceramah saya adalah ceramah terakhir dan bisa dikatakan sebagai khotamul mukhatib pada kesempatan ini. Tetapi bukan berarti tidak ada pembicara-pembicara lainnya. Dan tema yang diamanahkan kepada saya adalah sarana-sarana untuk mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berterima kasih kepada panitia telah menempatkan tema ini di akhir dari ceramah-ceramah jalsah, karena boleh dikatakan bahwa seluruh rangkaian jalsah kita tujuan utamanya ada di sini, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema ini berada di akhir juga merupakan sebuah keuntungan agar Bapak Ibu sekalian masih hangat mengingat tema ini, bahwa tujuan dari seluruh jalsah kita ini adalah agar kita menjadi pribadi Ahmadi yang sejati, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin berangkat dari satu kondisi yang sama agar kita bisa menempuh perjalanan dan menggunakan sarana-sarana yang ada agar tepat ke sasaran, yakni dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjadi Ahmadi yang sejati, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan dusta dan tipu menipu, ia bukan dari jemaatku. Barang siapa yang terhimpit oleh ketamakan dunia dan tidak mengarahkan pandangan ke hari akhirat, maka ia bukan dari jemaatku. Barang siapa yang tidak benar-benar bertobat dari tiap-tiap kejahatan seperti mabuk-mabukan, berjudi, dan memandang dengan nafsu birahi, khianat dan suap menyuap, ia bukan dari jemaatku. Dalam buku yang sama, di dalam kitab Bahteranu, di paragraf yang lain, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, berbelas kasihlah kalian terhadap sesama. Janganlah berbuat aniaya terhadap orang lain, baik dengan mulutmu, dengan tanganmu, maupun dengan cara-cara lain. Hendaklah kamu senantiasa berusaha menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Janganlah berlaku sombong atau merasa diri Janganlah berlaku sombong atau merasa diri paling tinggi dari orang lain, sekalipun itu terhadap bawahanmu.
Janganlah mencaci maki orang lain sekalipun ia mencaci makimu. Hendaklah bersikap merendah, lemah lembut, berkeniatan suci dan kasih sayang terhadap sesama, sehingga kamu dihargai Allah Ta'ala. Dua rangkaian kalimat-kalimat yang disabdakan Hadrat Masih Maud alaihissalam ini menjadi start awal bagi kita. Yang pertama, beliau menyampaikan bahwa kita harus memperbaiki diri kita secara pribadi. Kemudian yang kedua, kita memperbaiki hubungannya dengan sesama kita. Apabila ini dijalani dengan baik, maka dapatlah kita kemudian melanjutkan kepada upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan melalui semangat jalsah ini, marilah kita amalkan ya, hal-hal yang telah disabdakan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita diberi kelancaran untuk menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan, agar materi saya terkesan runut, maka saya telah membagi poin-poin penting ceramah ini ke dalam 7 bagian utama. Yang pertama, apa syarat awal untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala? Kemudian yang kedua, apa landasan agar kita bisa berjumpa, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala? Dan yang ketiga, apa sarana pokok untuk mencapai kedekatan dengan Allah Ta'ala? Yang keempat, apa sarana-sarana penunjang? Kemudian kelima, seperti apa ya keutamaan qurb ilahi? Yang ketujuh, apa cara untuk tetap dalam lingkaran kedekatan dengan Allah Ta'ala atau qurb ilahi? Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, saya akan mulai dari poin pertama. Syarat utama untuk meraih kedekatan dengan Allah Ta'ala adalah kecintaan dan ketaatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini ada satu khutbah Hadrat Khalifatul Masih yang beliau sampaikan, bahwa dari segi kedekatan dengan Allah Ta'ala pada zaman ini, kedudukan tinggi telah dianugerahkan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Makom kedekatan saat ini tidak ada taranya. Namun beliau sendiri bersabda bahwa beliau memperoleh kedudukan ini karena mengikuti Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencintai beliau sepenuh hati. Istilah yang lebih populer adalah fana fi rasul. Jadi kedekatan dan makom yang tinggi yang diperoleh oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam saat ini, beliau menyatakan dengan tegas bahwa hal itu diraih karena kecintaan dan ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa cara kita untuk mendapatkan kecintaan Rasulullah? Maka dalam hal ini Al-Quran menuntun kita, seperti ayat surah Al-Ahzab ayat ke-56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi berdasarkan daripada ayat ini, cara untuk mendapatkan kecintaan dengan Rasulullah SAW adalah kita bersolawat. Di dalam hadis yang lain,
Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Hadis Tirmizi. Orang yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan memberi solawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Jadi inilah cara-cara agar kita meraih kecintaan Rasulullah SAW. Caranya adalah dengan bersolawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini bisa dikatakan sebagai syarat awal untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang artinya juga tidak ada jalan lain yang lebih cepat untuk meraih kedekatan kepada Allah Ta'ala kecuali melalui ketaatan dan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seibarat kita ingin membangun rumah, maka syarat awalnya adalah kita harus memiliki tanah terlebih dahulu. Karena pondasi dan lain sebagainya baru akan bisa kita bangun ketika tanahnya sudah ada. Ketika kecintaan kepada Rasulullah atau kecintaan Rasulullah kepada kita hadir di tengah-tengah kita, maka bangunan kecintaan dan kedekatan kepada Allah Ta'ala akan kita bisa lanjutkan. Tidak mungkin kita membangun landasan atau pondasi di tanah orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian syarat yang kedua adalah ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Syarat yang pasti dan meyakinkan guna meraih kecintaan Allah Ta'ala dan qurubnya adalah mengikuti wujud suci Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah uswah hasanah yang terbaik yang pernah lahir ke dunia ini. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dengan penuh kecintaan, wahai kekasihku, umumkanlah oleh engkau kepada para pencari di seluruh dunia yang hendak mendekati denganku, yang hendak dekat denganku, bahwa qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Yakni jika kalian mendakwakan diri sebagai pecinta sejati Allah Ta'ala, maka buktikanlah pendakwaan itu dengan kalian mengikuti aku, dan berjalanlah pada jalan yang karena melalui jalan tersebut aku telah mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala. Dan dengan perintah Allah Ta'ala aku meyakinkan bahwa Tuhanku yang menawan itu akan mencintai kalian, dan sebagai keberkatan karena berjalan di atas jalan ketaatan kepadaku, kalian pun akan mendapatkan limpahan berberkat yang kemudian bisa dekat dengan Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga mengetahui ya, bagaimana kondisi Islam di masa-masa awal. Yang masuk ke dalam Islam itu adalah orang-orang yang boleh dikatakan lemah dari berbagai segi. Akan tetapi dengan mengikuti ajaran, nasihat, dan contoh yang diteladankan oleh Rasulullah SAW, mereka menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, yang kemudian dikaruniai berbagai macam kenikmatan dari Allah Ta'ala. Dan atas ketaatannya kepada Rasulullah, maka kita membaca di dalam Al-Quran satu prasasti yang menguatkan bahwa karena ketaatan mereka kepada Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 2 poin yang sangat
penting untuk hadir di dalam diri kita kecintaan dan ketaatan kepada Rasulullah sebelum kita melanjutkan kepada poin yang kedua untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, yakni kita harus memiliki landasan utama. Dan untuk itu adalah makrifat ilahi yang diperoleh melalui zikir, berdoa, dan mempelajari Al-Quran. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya kita mengingat seluruh sifat-sifat kebaikan, keagungan, keperkasaan, dan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara berzikir seperti itu, kita mendekatkan batiniah kita kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan jalan itu kita mengenal, kita makrifat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini juga saya ingin meluruskan satu hal yang berkaitan dengan ceramah Bapak Dr. Didit Hadi Baryanto tentang bukti-bukti ilmiah tentang keberadaan Tuhan. Pada kesempatan itu kalau tidak salah beliau menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak memiliki ruang dan waktu, maka tidak mungkin diilmiahkan. Nah, tentu saja hal ini menjadi kontraproduktif dengan tema ceramah saya kalau kita tidak luruskan. Karena kita berusaha mendekat kepada Allah Ta'ala, ya, dalam tema saya ini, tetapi Allah yang kita dekati tidak bisa diilmiahkan. Tentu ini menjadi satu pertanyaan besar. Dan ternyata solusinya ada dalam satu hadis Rasulullah SAW, yakni tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi, yakni berfikirlah kalian tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan kalian berfikir tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara zat, manusia yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dan seluruh alam semesta ini pasti jauh berbeda. Tetapi secara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan kita. Inilah yang kemudian di dalam buku Bahteranu Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa Allah itu dekat namun jauh. Dia jauh namun dekat. Kalau kita kaitkan dengan tema ini, maka Allah itu dekat karena sifat-sifatnya, karena kasih sayangnya, karena kerahimannya kepada kita. Tetapi sangat jauh, ya, tetapi sangat jauh kalau dilihat dari segi zatnya. Oleh karena itu, tema saya ini adalah mendekatkan diri kepada sifat-sifat kebaikan dan keagungan Allah Ta'ala. Bukan mendekatkan diri secara wujud. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Jadi Allah Ta'ala itu, masuklah kalian ke dalam hamba-hambaku, bukan masuklah kalian ke dalam zatku. Dan ini juga menolak teori tentang adanya manunggaling kaulalan Gusti, menyatunya manusia dengan Allah Ta'ala secara zat, ya. Karena yang ada adalah wihdatus syuhud, bukan wihdatul wujud. Wujud manusia tidak mungkin bersatu dengan wujud Allah Ta'ala. Tetapi wihdatus syuhud,
Karena menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala, manusia menjadi meleleh dalam kasih sayang Allah Ta'ala. Disinilah yang dimaksud dengan wihdatus syuhud. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarana yang kedua untuk memperoleh makrifat ilahi adalah berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mendekatkan kepada kecintaan Allah Ta'ala, beliau menyampaikan doa ini. Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba may yuqarribuni ilaika waj'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'i wal barid. Inilah doa yang biasa dipanjatkan oleh Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam, dan dengan mendawamkannya akan menciptakan kecintaan Allah Ta'ala di dalam kalbu manusia. Ini ada di dalam kitab Ta'alluq Billah jilid ke-23 halaman 218. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sarana yang ketiga untuk makrifat ilahi adalah kita memahami Al-Quranul Karim. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, Al-Quran telah membuka jalan keselamatan hakiki dan sempurna. Bacalah oleh kalian Al-Quran dengan perenungan dan cintailah ia dengan sangat. Suatu kecintaan yang tidak pernah kalian berikan kepada yang lain. Sumber seluruh keberhasilan dan keselamatan kalian adalah Al-Quran. Kalau kita memiliki mata yang sehat, kita akan bisa melihat segala sesuatu. Itu pun kalau ada cahaya, baru kita bisa melihat semua keindahan. Akan tetapi, sekalipun kita memiliki mata, tetapi tidak ada cahaya, kita berada dalam kegelapan yang gelap gulita, maka kita tidak akan bisa melihat. Itulah seperti dikatakan sebuah ibarat. Kalaupun kita memiliki keimanan, kita memiliki kecintaan, tetapi kita tidak membaca Al-Quran, maka seibarat mata yang tidak memiliki cahaya. Dan posisi Al-Quran adalah cahaya bagi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan, kita akan masuk kepada poin yang ketiga. Sarana pokok untuk mencapai qurb ilahi adalah sholat 5 waktu, sholat tahajud dan sholat nawafil. Rasulullah SAW bersabda, penyejuk mata saya terdapat dalam sholat. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat, ia menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan sholat, maka ia merobohkan agama. Beliau juga bersabda bahwa yang akan dihisab pertama kali pada hari kiamat adalah menegakkan sholat. Sholat membersihkan dosa-dosa seperti orang mandi di sungai 5 kali sehari. Bahkan satu ketika Rasulullah SAW hadir di hadapan para sahabat. Dan beliau membawa ranting kering lalu menggoyangkannya. Maka daun-daunnya berguguran. Para sahabat bertanya, apa yang engkau sampaikan ya Rasul? Maka dengan peragaan itu Rasulullah menerangkan. Seperti inilah sholat. Sholat akan menggugurkan dosa-dosa seperti ranting kering yang berguguran ketika digoyangkan. Kenapa ada kaitannya dosa dengan sholat ini? Begini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema ini adalah membicarakan tentang cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Lalu yang menjadi pertanyaan tentu, apakah kita jauh dengan Allah Ta'ala? Kalau memang jauh dengan Allah Ta'ala, apa yang menyebabkan kita jauh dari Allah Ta'ala? Jawabannya adalah dosa.
Semakin banyak dosa, maka semakin jauh dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu sangat tepat sekali ketika dikatakan bahwa sholat ini adalah sarana yang utama untuk mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Karena sholat menggugurkan dosa-dosa, sholat membersihkan kita dari dosa-dosa, dan ketika dosa-dosa itu habis terkikis oleh sholat-sholat kita, maka kita akan menjadi pribadi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira inilah inti poin dari ceramah ini. Ya, kenapa sholat menjadi sarana utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala? Karena melalui sholat segala keberkatan rohani akan dapat kita raih. Dan sebaliknya, apabila kita meninggalkan sholat, maka sangat sedikit berkat kerohanian yang akan diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Oleh karena itu, jagalah sholat kita agar keberkatan-keberkatan rohani tetap dianugerahkan dan dialirkan kepada kita sekalian. Yang selanjutnya, sarana-sarana penunjang untuk mencapai qurb ilahi, kita bisa menelaah 10 syarat baiat. Itu juga menjadi panduan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian sarana penunjang lainnya, kita bisa membaca buku-buku Hadrat Masih Maud alaihissalam. Ketiga, kita bisa berlaku baik terhadap sesama. Nah, hal ini juga akan menjadi jembatan kita untuk lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Dan yang selanjutnya adalah istiqomah dan bermujahadah. Insya Allah, maka kita akan senantiasa berada dalam lingkaran kedekatan dengan Allah Ta'ala. Satu hal yang terlewat dari sholat, apabila kita telah dawam melaksanakan sholat, lalu kita merasa ragu, sebetulnya buah dari sholat itu sudah kita raih atau tidak, maka kata-kata sholat itu akan menuntun kita sejauh mana pencapaian kita di dalam pelaksanaan sholat. Sholat itu terdiri dari shod, lam, dan ta. Ya. Shodnya itu adalah sidqul qauli, benar ucapannya. Jadi sholat yang kita laksanakan akan berbuah ketika ucapan kita benar. Sidqul qauli, tidak ada kedustaan, tidak ada kebohongan. Maka kita akan mengeluarkan kata-kata yang baik dan tidak sia-sia seperti lebah madu mengeluarkan madunya. Kemudian dari kata shod, kemudian dari kata lam, lam itu menampilkan singkatan layyinul qalbi, lembut hatinya. Dan yang terakhir dari kata ta, salat, adalah tarkul ma'asi, yakni meninggalkan segala kemaksiatan. Saya kira ini yang menjadi poin penting dari kenapa kita melaksanakan sholat, dan kemudian bukti daripada sholat kita telah berbuah. Tadi ada 3 hal, layyinul qalbi, kemudian sidqul qauli, dan tarkul ma'asi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam poin selanjutnya dari ceramah saya adalah tentang apa sih yang menjadi keutamaan dari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada beberapa poin yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud. Yang pertama, bahwa keutamaan daripada dekat dengan Allah Ta'ala adalah kita memperoleh ketentraman dan kecintaan Allah Ta'ala. Kemudian beliau bersabda, perkara penting yang dihasilkan oleh doa adalah kedekatan dengan Allah Ta'ala. Dan yang terakhir beliau sampaikan, pertolongan dan dukungan Allah Ta'ala adalah tanda dari seseorang yang dekat dengan Allah Ta'ala.
Inilah keutamaan-keutamaan dari dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita senantiasa berada dalam lingkaran qurb ilahi adalah kita harus menjalin kedekatan dengan khalifah. Allah taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Allah taala dengan karunia-Nya telah menganugerahkan suatu nikmat ruhani kepada jemaat ini, ya, dan jemaat ini di seluruh dunia disatukan oleh nikmat yang tidak mungkin didapatkan di tempat lain. Khalifah adalah salah satu dari antara bihablim minallah, tali Allah yang diturunkan ke bumi pada saat ini. Hadirin yang dimuliakan, oleh karena itu agar senantiasa kita berada dekat dengan lingkaran Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaknya menjalin kedekatan dengan khalifah kita. Sebagai penutup, saya akan sampaikan satu sabda Hadrat Masih Maud dalam kitab Al-Wasiyat. Tempuhlah setiap jalan kebaikan, karena tidak diketahui dari jalan mana kalian akan diterima. Ada kabar suka bagi kalian, karena medan untuk mendapatkan kedekatan diri kepada Allah Ta'ala saat ini sedang kosong. Setiap kaum telah dimabuk oleh kecintaan kepada dunia, dan dunia tidak menaruh perhatian kepada perkara adanya Tuhan ridho kepadanya. Oleh karena itu, inilah kesempatan untuk mengambil jalan ini, karena jalan ini sedang kosong. Dan apabila kita melangkah ke arah jalan ini, maka Allah Ta'ala akan menolong kita sepenuh pertolongan Allah Ta'ala. Orang-orang yang berkeinginan keras untuk masuk ke dalam pintu ini, bagi mereka ada kesempatan untuk memperlihatkan kecakapannya dan untuk mendapatkan ganjaran yang khas dari Allah Subhanahu wa taala. Bila akhir dari apa yang saya sampaikan, inilah poin-poin penting yang akan menuntun kita untuk menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan senantiasa dibimbing, akan senantiasa dituntun dan disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada tujuan dari kehidupan kita, yakni beribadah kepada Allah Ta'ala. Inti daripada ibadah kepada Allah Ta'ala adalah mendekatkan diri kita ke dalam kasih sayang Allah Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.